Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasun wala fusukun wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju waktuhu ashhurum ma'lumat. Ibadah haji waktunya itu adalah bulan-bulan yang ditentukan, bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal wa Zulqa'dati wa asyru layalin min Zilhijjati, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 malam dari Zulhijjah. Ya, 10 malam. Berarti sampai dengan tanggal 10, ya, tanggal 10 Zulhijjah, malam ke-11, ya, sudah habis waktu melaksanakan ibadah haji. Jadi sebenarnya 2 bulan 10 hari, ya, itu ibadah haji. Ya. Wakila kulluhu, dikatakan, artinya ada yang berpendapat ulama bahwa semuanya artinya 3 bulan. Nah, kalau yang 3 bulan ini, pendapat ini konsekuensinya itu boleh bagi orang yang mengerjakan umroh wajib, ya, mengerjakan umroh wajib setelah tanggal 10. Setelah tanggal 10 artinya setelah hari raya Idul Adha, itu tanggal 10. Besoknya dia boleh, yang belum haji, ini maksudnya orang yang dekat dengan kota Mekah atau bekerja, mengerjakan umroh wajib. Nah, nanti hajinya tahun depan itu boleh, kalau mengikuti pendapat dari yang kedua ini. Artinya kan begini, Syawal setelah Idul Fitri berangkat orang mengerjakan umroh wajib, boleh pulang dulu ke Indonesia. Nanti tanggal 10 Zulhijjah berangkat ke Saudi mengerjakan haji, boleh. Karena memang 2 bulan 10 hari. Nah, sekarang ada yang mengatakan 3 bulan full. Nah, berarti orang boleh mengerjakan haji, ya, dalam mengerjakan haji tapi dicicil. Ya, kan kalau setelah haji itu sekarang Saudi Arabia itu langsung buka pendaftaran. Jadi selesai haji itu langsung ada umroh. Nah, orang yang umroh masuk di bulan Zulqa'dah, masuk di bulan Zulhijjah, daripada dia umrah biasa, niat umrah wajib, mengerjakan haji tamattu. Tapi kan udah lewat, iya, hajinya tahun besok. Kalau tahun besok dia nggak ada umur, dia sudah mengerjakan umrah yang wajib. Itu, ya, karena sekarang ini selesai orang pulang haji, ya, masih di bulan Zulhijjah, umroh sudah dibuka. Kalau dulu ada libur, ya, sampai dengan bulan Muharram. Kalau sekarang enggak, ya, karena memang, ya, pendapatannya itu bukannya miliar, ya, tapi triliun, ya, subhanallah.
Faman farada ala nafsihi fihinnal hajja, maka barang siapa yang wajib pada dirinya fihinna, ya, pada 3 bulan yang dimaksudkan itu melaksanakan ibadah haji, bil ihrami bihi, dengan dia ihram mengerjakan haji, fala rafasun, maka jangan rofas. Ya, ini ada bacaan fala rofasa, jadi isimnya la. Tapi di sini ayat ini fala rafasun. Ya, ai jima'un fihi, maknanya jima selama dia ihram. Ini isyarat hadis ini, isyarat ayat ini menggambarkan bahwa ibadah haji itu, ya, ibadah haji itu syaratnya kalau dilihat dari hadis Nabi, al-istita'ah az-zad warahilah. Kata mampu itu 2 yang dimaksud dengan mampu. Nabi menerjemahkannya, menginterpretasikannya itu yang dimaksud dengan adalah azad, modal, artinya materi itu zat. Warahilah, yang dimaksud adalah kendaraan. Nah, kemarin sebenarnya hampir perang, ya, dengan Iran itu sebenarnya hampir, ya, perubahan jalur. Jadi hajinya tetap tapi lewat jalurnya dirubah ke India. India putar baru ke Saudi. Berarti ada kelebihan ongkos naik haji 600.000. Ya, tetapi lobby politik bisa terjadi karena memang Saudi Arabia itu dekat dengan Amerika. Akhirnya dipending-pending nih, ya, dengan kebijakan sepihak itu, maka bagi jamaah haji ada untungnya bisa berangkat haji, walaupun dari sisi, ya, transportasi puyeng juga, ya. Kalau yang pakai Pertamax Dex itu bermasalah, dari 14 sekarang 23.900, ya. Sebenarnya 14 itu supaya nggak kelihatan dibikin 13, politik dagang gitu. Nah, apa yang saya maksud? Nabi menyebutkannya 2, ya, azad warahilah. Ya, kemudian di dalam hadis itu sebenarnya ada yang menjadi syarat. Khuzu anni manasikakum, ambillah dariku itu manasik haji kalian. Itu sebenarnya istita'ah itu. Khuzu anni manasikakum, ambil dariku itu manasik kalian. Kenapa begitu? Di sini ayatnya mengisyaratkan itu. Kalau sudah wajib fala rafasun, jangan rofas, jangan jima, jangan ngomong porno, jangan membicarakan hal-hal yang mesum, itu rofas. Ya, wala fusukun, ya, ma'asin, kedurhakaan yang lain. Ini maksudnya apa? Khuzu'an di manasikakum itu maknanya, aspeknya itu aspek keilmuan. Ya, maknanya aspek keilmuan. Jadi harus ngikutin Nabi. Mungkin yang lalu, ya, kita sudah membahas, ya, dari acara di tempatnya Bang Imron yang umroh itu, bahwa jamaah haji itu kan keluarnya itu susah. Keluar, kalau tawaf itu harus dengan wudu. Wudunya jauh. Kalau sudah tua, dia tertinggal dengan rombongan. Maka dianjurkan oleh pembimbingnya itu wudu dengan
tisu basah. Kelihatannya berlian itu idenya. Tetapi kalau mengikuti kaidah khuzu anni manasikakum, ini bukan medan area ijtihadi. Karena tisu basah itu ada parfum wangi, ada antiseptik sehingga antibakteri. Maka airnya bukan air mutlak. Gak boleh termasuk nyebokin anak cucu ponakan di mall pakai tisu basah, mutanajis, luas najisnya. Dia apa harus pakai tisu kering dulu kalau nyebokin, udah bersih baru pakai tisu basah. Nah, orang maunya gampang. Kembali kepada khuzu anni manasikakum, itu satu ya. Yang kedua, orang bilang dikatakan bahwa tidak usah melepas kaos kaki karena kaos kaki itu sama dengan khuf. Di mall, bukan cuma di haji ya. Sudah, kaos kakinya disapu saja dengan air wudhu, tidak usah dilepas. Kelihatannya cemerlang, tetapi sesungguhnya ini tidak boleh. Karena syarat khuf itu kuat. Ukurannya fuqaha mengatakan dipakai naik gunung turun gunung tidak sobek, tidak rembes air. Itu syarat khuf. Dan saya baru 2 hari lihat di Pondok Gede, jamaah haji yang sudah tua itu berebut beli kantong urin. Ya, kantong urin. Kan keluar jauh, udah aja masukin aja dalam sarung, dalam gamis, pipis. Pertama ya, ceboknya gimana? Angkat gitu, bersihin gitu. Nah, yang saya bingung, ibu-ibu, nenek-nenek itu beli, alhamdulillah masih kedapetan. Aduh, sayanya pusing. Saya juga makainya ibu-ibu bingung. Allahu Akbar. Ini antara ibadah dengan bisnis ini nggak mesti sejalan. Khuzu anni manasikakum, ini penting nih. Ya, Ustaz menyampaikan ya, mana walimat safar. Gimana? Oke, sekarang tutupin jamaahnya ya, nutupin madhab sonok semua. Saya pipis pakai kantong urin, kemudian saya menggunakan apa ini? Tisu. Oke, selesai 3 kali sah, bersih. Kantongnya di mana? Kantongnya di mana? Ibu-ibu dimasukin ke tas karena dia pakai perekat, rep. Bapak-bapak di mana? Mungkin nggak bisa dibuang karena dalam masjid. Di kantongnya atau dijepit kalau dia ihram dijepit. Nah, masalahnya ini penting. Dulu ada, kalau kenal jangan disebut ya, penulis kitab, penerjemah kitab Bulughul Maram. Ya, salah satu penerjemah Bulughul Maram. Dia ditanya, bagaimana orang kalau buang air besar tapi di kantong plastik? Oke, kantong plastik, bungkus yang rapat, tidak bocor, kasih packing lagi,
luarnya bungkus pakai kertas kado, kasih parfum wangi, kantongin, sholatnya sah nggak? Ini Ustadz marah, dia dikasih pertanyaan gitu. Kalau bertanya yang normal, jangan mengada-ada. Sekarang itu pertanyaan itu harus dijawab karena sudah dibeli. Saya lihat di televisi lama, ya, orang muda mencari terobosan bisnis tapi tanpa ya memperhatikan aspek manasiknya. Nah ini sehingga Allah bilang kalau sudah wajib jangan rofas. Maksudnya gini, Bapak yang belum haji biar haji, yang belum umrah biar umrah. Apa kalau haji? Kalau yang reguler laki sama perempuan itu dipisah Pak. Tapi yang plus satu kamar berdua, mana nggak pakai celana, tidurnya bareng, mana kesingkap kelihatan gitu. Ini ngomong bener nih, orang yang ditutup aja dibuka, apalagi yang terbuka. Nah kira-kira dia manasiknya gimana? Berapa banyak orang yang rusak ibadah haji ini? Padahal ropas itu bukan mesti melakukan, ngomong aja sudah batal haji. Ya, nah ini jadi ayat ini sangat luar biasa, ya. Wala fusukun dia ma'asih. Wala jidala, dan tidak boleh jidal. Kenapa tidak jidalun tapi jidala? Gitu. Ya. Nah, itu jidal itu maknanya khisamun, berantem, permusuhan, ya, fil haji, dalam haji. Jangan ribut. Memang aspek itu. Ini yang pakai syarat di bawah itu dijelaskan ini. Ini kan 3 rofasun fusukun jidala, bukan jidalun. Mestinya ada keseragaman, ya. Kalau yang jidala jadi khobarnya la fil haji, ya, jadi isimnya la maksudnya. Kalau jidala isimnya la, fil haji jumlah jar majrur menjadi khobarnya la. Lah kalau fusukun, nah ini sayang ini di bawah ada footnote nomor 2, fi qiraatin zakara huna qiraatain. Dalam qiraat ini disebutkan 2 bacaan, al-ula fathul salatati. Ya, yang pertama difathahkan ketiganya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kita fathah hadhihi qiraatul jumhur. Ini jumhur ulama membaca tiga-tiganya dibaca fathah. Asalnya itu raf'ul ulaya ini difathahkan yang ketiga wala jidal. Ya, wala fasun wala fusun wala jidal. Hadhihi qiraatu Ibnu Katsir. Ini qiraatnya Ibnu Katsir. Wa Abi Amr wa Yaqub masya alaihi mufassir. Ya, menapaki artinya mengikuti pendapat ini oleh mufassir. Ya, wa qara Abu Ja'farin bi rafi salata. Ada, ya, Abu Ja'far mengatakan tiga-tiganya dibacanya rofa. Wala fusukun, ya, apa itu, wala rafatun wala fusukun wala jidalun. Nah itu walam
yazkur al-mufassiru, dan tidak menyebutkannya mufassir. Nah, wa kullu zalika jaizun fin nahwi. Semuanya dari ilmu nahwu itu dibolehkan. Idza takarrarat la, apabila la-nya itu berulang-ulang, itu kan, la apa itu, wala rafasun, wala ya fusukun, wala jidalun, la-nya dikurang-kurang, kama ya apa itu fasaluhu, sebagaimana dibuatkan pemisah fasal. Jadi ada tafsir gitu ya. Jadi boleh-boleh saja dibaca jadi isimnya la, boleh, tetapi juga boleh dia dijadikan mubtada. Mubtada kemudian khobarnya itu fil haji. Ada masalah. Apakah boleh mubtada dalam bentuk nakir? Nah, dalam kaidah dikatakan al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Pada dasarnya mubtada itu harus ma'rifat. Lakin yajuzu nakiratan idza kana afadatil jumlatu maknan wadihan. Apabila dari sisi makna mendapatkan makna yang jelas, boleh. Ya, jadi boleh dijadikan mubtada dan khobar, ya, walaupun dia isim nakirah, asalkan ya apa itu kaedahnya iza afadatil jumlatu maknan wahidan. Apabila jumlah dari sebuah susunan kata itu ya memberikan makna yang jelas. Ini dari sisi bacaan. Ini bapak ya ibu-ibu yang belajar ilmu alat, santri ini menarik karena memang Al-Quran ya ala sab'ati ahrufin, mereka memiliki 7 wajah. Nah, ini di antara 2 wajah yang ditampilkan ini ada di dalam Al-Quran. Ini ada ilmunya sendiri nih Pak. Ini ada 1 semester nih ya. Tapi kalau nggak belajar, ya Ustadz ngomong apa sih? Repot ya. Tetapi sebenarnya asyik dalam ilmu nahwu. Kalau udah bisa jelasin ini, boleh dipanggil Ustadz ya. Boleh nggak nih dibaca rofasun, dibaca rofasa? Nah, boleh nggak dibaca semuanya rofa, atau berdua semuanya diatopkan menjadi mansub semua. Nah, itu semuanya bisa. Syaratnya intakarrarat la, apabila lamnya berulang-ulang itu menjadi libayanil jawaz, kebolehan ya. Asal ngerti aja. Ya, asal ngerti. Ya, jadi fil haji ini jadi khobar. Wa fi qira'atin bi fathil ulayaini, ya, pada satu bacaan dibaca fathahnya 2. Wal muradu fi salasati an-nahyu, yang dimaksud pada ketiganya itu tadi rafasun, ya, fusukun, jidalun, itu an-nahyu, larangan. Tiga-tiganya tidak boleh tidak boleh dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi betapa bahayanya ya kalau orang tidak belajar manasik haji. Dia menganggap sudah haji ya, tetapi sebenarnya hajinya tertinggal di Mekah. Yang dia bawa itu peci putih yang dibawa pulang. Ya. Subhanallah. Wa ma taf'alu min khairin kasadaqatin ya'lamhullah. Dan apa saja yang kalian lakukan daripada kebaikan seperti sedekah, Allah mengetahuinya. Fayujazikum bihi, maka Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan yang dilakukan. Wa nazala fi ahlil Yamani,
Hadhil ayat ya nazalat fi ahli Yaman. Ayat ini turunnya bagi jamaah haji dari Yaman ketika itu. Wa kanu yahujjuna bila zadin. Mereka itu berhaji tanpa bawa bekal. Fayakunu kallan, maka mereka kallan itu maknanya sakolan, buat dirinya berat, waharjan, dan merepotkan orang lain. Akhirnya kalau mau makan dia minta, ya. Nah, maka turunlah ayat. Ya. Jadi kallan alan nas, merepotkan orang banyak. Wa tazawwadu ma yablughukum li safarikum. Berbekallah kalian yang menyampaikan kalian pada perjalanan kalian. Jadi hitung berapa lama haji itu. Tahun 70-an orang berangkat haji dari Jakarta itu 6 bulan. 6 bulan. Itu bahasa orang Jakarta itu bawa Sahara. Sahara itu dibuat dari kotak. Ukuran 1 meter kali 1 meter atau 1,5 meter. Isinya apa? Beras, kompor, minyak tanah, minyak goreng, penggorengan. Semua dibawa di situ. Naiknya kapal laut. Nah, berapa lama dia? Berapa banyak dia bawa? Ukurnya berapa lama? Perjalanannya ya 6 bulan. Potong 2 bulan berarti 4 bulan di sana. Masak di sana. Karena itu perintah Allah. Jangan pergi haji enggak bawa. Ya, enggak bawa bekal. Seperti orang Yaman pada waktu itu. Fa inna khaira zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Maksudnya apa? Uzu'an limanasikakum. Jangan tertukar perlengkapannya dia bawa. Uang sekarang itu kan ATM itu tipis. Pakai, nah sekarang QRIS itu sudah bisa dipakai beberapa negara. Ya, Saudi, Tiongkok itu yang sudah bisa digunakan. Berarti kita cukup bawa HP aja. Gak usah bawa bekal. Bisa, tapi fa inna khaira zadi taqwa. 2 nih maksudnya, harus ada zat maliyah, jamadiyah, ada at-taqwa. Jadi yang bersifat materi harus dibawa. Ya, kalau sekarang punya apa itu ATM, ya segala macam kartu kredit pakai boleh. Tetapi fa inna khairu zadi taqwa. Nah ini at-taqwa ini orientasinya itu keilmuan. Khuzu'an limanasikakum. Jadi 2 bekal itu. Ya. Wa ma yattaqi bihi su'alan nas ya wa ghairahu. Dan mencegah dengan zat itu tadi su'alan nasi wa ghairahu, meminta-minta kepada orang banyak atau kepada orang lain, maksudnya teman seperjalanan. Wattaquni ya ulil albab. Ya, bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, ya wahai ulil albab, ai zawil ukul, orang-orang yang punya akal. Jadi Bapak sekalian, kembali tadi ya, saya khawatir tadi belum tuntas. Tadi saya bilang yang penterjemah Bulughul Maram itu dia marah dikasih pertanyaan itu. Padahal itu harus dijawab. Jawabannya gimana? Orang yang pipis dengan kantong urin, kemudian ibu-ibu dimasukin ke dalam tas, bapak-bapak dijepit di sabuk mamanya. Di dalam Minhajut Talibin, ya,
Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan mutanajis hukumnya nggak sah, nggak boleh, ya, walaupun sudah dibungkus lagi dengan plastik, kan sama kan sekarang sudah ditutup rapat, bahkan luarnya dikasih parfum pun, maka dia hukumnya ajnabi. Jadi najasatul ajnabi tidak sama dengan ya najasatul batini. Maksudnya gini, Bapak tadi Ibu kita sholat maghrib ya, sah nggak sholatnya? Sah, insyaallah sah. Maaf nih, di perut kita ada kotoran. Apa bedanya dengan orang yang membawa kantong urin yang menurut jumhur ulama tidak sah? Bedanya ya, kalau dari luar itu disebut najasatul ajnabi, kotoran luar yang kita bawa. Tapi kalau perut kita itu namanya najasatul batini, memang ada dia di dalamnya. Mohon maaf nih, darah najis nggak? Najis, tapi dia batini, memang darah kita. Nah itu bedanya. Ya Allah, dagang. Jadi saya lihat sendiri. Cuman kemarin ya, bukan tadi ya, yakin kemarin saya lihat. Jadi kantong urin itu diperjualbelikan bagi jamaah-jamaah haji yang tua, ya, karena keluar jauh, maka dia pipis, tutup, nah, maka itu namanya najasatul ajnabi. Laku Pak. Ampun dah saya ini jadi beban nih buat saya. Artinya gini, nanti harus banyak belajar lagi. Ada tidak mazhab yang membolehkan ya najasatul ajnabi yang dikemas tidak talwis. Talwis itu tidak rembes, tapi dikantongin. Ya, dikantongin oleh orang yang sholat. Seperti pertanyaan, kotoran dibungkus, kasih plastik, bungkus pakai kertas kado, kasih parfum, kantongin. Sholat sah tidak? Menurut saya itu pertanyaan itu harus dijawab, tapi itu marah. Nanya yang benar. Pertanyaan kita. Ternyata sekarang masalah itu menjadi hal yang faktual. Kemarin Imran saya banyak, Bang Imran, kemudian dia bertanya soal apa. Jadi sedikit-sedikit nanya jadinya ya. Memang perlu hati-hati ya. Perlu belajar. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum fa in afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Laisa alaikum laisa alaikum junahun fi an tabtahu ay tatlubu fadlan rizqan min rabbikum. Tidaklah bagi kalian berdosa fi an tabtahu ay tatlubu fadlan, ketika kalian mencari ya keuntungan, rizqan ya, mencari rezeki min rabbikum, dari rezeki ya dari Tuhan kalian, dengan berdagang
dengan berdagang ketika haji. Boleh. Bawa uangnya setengah, yang setengah bawa barang. Pernah dengar nggak orang Indonesia pergi haji, uangnya nggak cukup, berangkat dia. Artinya bekalnya yang tidak cukup. Tapi dia bawa kaleng hongguan, isinya pel kita. Ya, pel kita. Kalau capek dia bagiin aja. Berapa harganya? Bebas. Artinya mau bayar berapa? Ente sekarang nih, jadi yang maju capek dikasih pel kita, Pak. Ngasihnya berapa? Paling enggak 5 real. Ya kan? 5 real, 1 realnya itu 5.000. Berarti berapa? 25.000. Pel kita di sini berapa duit? 2.000. Satunya untungnya 23.000. Pulang ya beli sawah. Beli sawah. Ini ngomong betul. Boleh? Halo? Boleh. Tetapi kebolehannya itu bila memang mereka itu tidak cukup. Sehingga mencari akal bagaimana cukup. Tetapi bagi orang yang memang niatnya dagang padahal cukupnya, maka yang dibawa 1 koper itu rokok. 1 koper. Boleh nggak? Alain ini. Ya. Dan ini masuk dalam sebuah kriteria ya hadis yang menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang hajinya tidak diterima oleh Allah. Ya. Wasultanuhu, mereka itu raja-raja melakukan haji. Orang-orang yang mau pilkada, yang mau pilek itu cari prestasi, cari suara, cari image, ya itu sudah disebutkan sama Nabi. Nanti orang haji itu ada mengklaim dia muslim yang taat. Ya. Nah, kemudian wa'adnya tidak. Orang-orang kaya pergi haji tapi sambil dagang. Kalau yang tadi enggak cukup, tapi dia memanfaatkan dagang, boleh. Ya. Wa masakinuhum lil mas'alah. Orang pergi haji, orang miskin pergi haji tapi untuk minta-minta. Ada sampai sekarang. Bangladesh, ya, daerah-daerah miskin itu, mereka sana nyari. Walaupun sekarang Satpol PP-nya banyak ditangkap. Dulu, ya, tahun 2006 kalau tidak salah itu, ngobrol-ngobrol sama tukang minta-minta. Tukang minta-minta itu kerjanya 3 bulan. Ya, sesuai dengan Ashurul maklumat 3 bulan. Itu biaya hasilnya cukup untuk biaya 1 tahun, istrinya 2. Bapak yang kurang gaji. Tapi hajinya disinyalir bermasalah. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Kelihatannya sama-sama berdagang, tetapi yang ini pengen zat, ya, mempersiapkan. Kalau yang ini menambah dari yang sudah punya. Jangan, itu beda. Ya, beda. Ya. Nazala raddan likarahatihim dzalika. Turunnya ayat ini penolakan terhadap orang yang membenci. Artinya yang melarang demikian itu.
Fa'idha afattum min Arafat wallahu a'lam. Fa'idha afattum. Ini nggak banyak ya lembarannya, ayatnya nggak banyak, tapi masalah peliknya banyak. Jadi di luar dari teks yang kita baca ini banyak sekali ya, terutama yang aktualisasi masalah itu ustadz sampai itu kalau ngasih manasik haji. Bahaya, kasihan mereka. Ya, jadi kayaknya ustadz sekarang itu berani bener gitu loh ngasih fatwa. Saya juga bingung nih. Berani banget ngasih fatwa. Padahal jelas hadisnya. Khuzu anni manasikakum. Ambil dariku. Ya, wallahu a'lam. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاسمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باسل،
وسيد محمد بن أحمد باب مشموس وسيد المعلم محمد الشافي أدابي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مسايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه وأصيانها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور العبد بالغرور والفرق في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب وآله وصحبه